Riyadhus Shalihin bab taubat nomor 7. Zir bin Hubaisi berkata, saya mendatangi Sofyan bin Asal radhiyallahu anhu. Saya bertanya tentang mengusap 2 sepatu kuf. Sofyan berkata, apakah yang menyebabkan engkau datang, wahai Zir? Saya menjawab, untuk mencari ilmu. Ia berkata lagi, sesungguhnya para malaikat membentangkan sayap-sayapnya kepada orang yang menuntut ilmu karena ridho dengan apa yang dicarinya. Maka saya berkata, sebenarnya sudah terlintas di hatiku untuk mengusap di atas 2 sepatu khuf itu sehabis buang air besar atau kecil, sementara engkau termasuk salah seorang sahabat Nabi SAW. Maka dari itu saya datang untuk menanyakannya kepadamu, apakah engkau pernah mendengar beliau menyebutkan sesuatu yang berkaitan dengannya? Sofyan menjawab, ya pernah. Rasulullah SAW memerintahkan kami jika kami berpergian sedang dalam perjalanan supaya kami tidak melepaskan khuf kami selama 3 hari 3 malam, kecuali jika kami terkena janabah. Namun kalau hanya karena buang air besar atau kecil atau karena sehabis tidur, tidak boleh tidak dilepas. Saya berkata lagi, apakah engkau pernah mendengar beliau menyebutkan tentang masalah hawa nafsu atau cinta? Dia menjawab, ya pernah. Pada suatu ketika kami bersama dengan Rasulullah SAW dalam perjalanan, dikala kami berada di sisi beliau, tiba-tiba ada seorang Arab Badui pegunungan memanggil beliau dengan suara yang keras sekali. Ia berkata, hai Muhammad. Rasulullah SAW pun menjawabnya dengan suara yang sama kerasnya, mari, mari. Saya pun berkata pada Arab Badui tersebut, celaka engkau ini, perlahankanlah suaramu, sebab engkau ini benar-benar berada di sisi Nabi SAW, sedangkan aku dilarang dari hal ini. Namun Arab Badui itu berkata, demi Allah, aku tidak akan memperlahankan suaraku. Kemudian ia berkata kepada beliau, ada orang mencintai satu golongan, tetapi ia tidak dapat bertemu atau menyamai mereka. Nabi SAW pun menjawab, seseorang itu bersama orang yang dicintainya pada hari kiamat. Tidak henti-hentinya beliau memberitahukan apa saja kepada kami, sehingga akhirnya menyebutkan bahwa di arah barat itu ada sebuah pintu yang perjalanan luasnya jika ditempuh seseorang dengan berkendara memakan waktu 40 atau 70 tahun perjalanan. Sofyan, salah seorang perawi hadis ini, mengatakan dari arah Syam, pintu itu dijadikan oleh Allah sejak hari Dia menciptakan seluruh langit dan bumi, akan senantiasa terbuka untuk bertobat, tidak pernah ditutup sampai matahari terbit dari sana.